Iya, Bu. Don't call me Ibu by the way, just call me Mbak boleh or Kakak boleh lah. Belum ibu-ibu, emang udah kelihatan ibu-ibu ya? Santai, Maaf, maaf, santuy, Mbak. santuy, santuy. Aku izin share screen teman-teman untuk menjelaskan beberapa hal soal upgrade yourself. Jadi sorry, ini materi yang diminta oleh tim community bar, yang mana kita akan ngobrolin banyak hal soal teman-teman gimana sih mengupgrade diri. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Nur Anugrah, teman-teman boleh panggil saya Uga, boleh panggil saya Ugas. Kalau di Instagram namanya Ugas, tapi kalau teman-teman boleh panggil saya Uga juga boleh. Nah, ini LinkedIn saya, teman-teman boleh berjejaring sama saya di sini di LinkedIn, Nur Anugrah, yang kurang lebih outlook-nya seperti ini di LinkedIn. Nah, apa sih yang sekarang kita akan bahas hari ini adalah tentang upgrade yourself. Nah, upgrade yourself itu apa sih gitu ya? Kalau bahasa anak sekarang tuh pengembangan diri atau peningkatan diri ya. Peningkatan tuh banyak yang bisa ditingkatin, bisa skills, bisa yang lain. Banyak hal yang bisa ditingkatkan. Nah, kenapa sih pertanyaannya professional upgrading itu diperlukan? Saya boleh tanya nggak teman-teman di sini sekarang stage pendidikannya itu lagi apa? Misalnya lagi S1 atau lagi S3 atau baru S3, D3 sorry. Atau baru lulus gitu ya. Boleh dong di kolom chat biar aku tahu nih deskripsi peserta ini pada usia berapa dan juga background-nya apa sih teman-teman gitu. Sorry. Jadi kelihatan. Nah, yang akan saya bahas hari ini itu tentang professional upgrading. Kenapa professional upgrading ini diperlukan? Lagi semester akhir Ahmad ya, S1. Oh, Juliana juga S1. Oke, nah kalau kita masih S1, biasanya kan kita masih student, apa ya bilangnya, student outlook gitu ya. Jadi dari penampilan masih anak kuliahan, terus juga, oke, Dedi, D3 semester akhir, D3-nya apa nih, boleh tahu nggak? Boleh sama jurusannya ya. Mumpung ini kelasnya kecil, jadi kita benar-benar bisa saling bertanya dan teman-teman boleh eksplor ke saya juga banyak gitu ya, boleh tanya banyak hal pun saya akan banyak bertanya sama teman-teman semua di sini. Nah, kalau kelas kecil ini jadinya coaching tapi ini versi kecil jadi grup coaching ya. Nah, kenapa teman-teman saya tanya background-nya karena biasanya kalau kita masih di kuliahan tadi ya, bawaannya seperti anak kuliahan. Cilah, seperti anak kuliahan. Iya iyalah masih kuliah. Tapi kalau udah profesional akan beda. Mindset-nya, cara berperilakunya, cara berpakaiannya, itu pun akan menunjukkan dia dari background pendidikan seperti apa. Oke, Utari, farmasi semester akhir. Mantul. Tiffany semester 8, pendidikan masyarakat, nice. Dedi D3, matematika, wow, jurusan statistika, terapan dan komputasi. Kayaknya saya harus belajar nih sama Dedi. Tapi untuk ini belajar sama saya dulu ya untuk professional upgrading atau upgrade yourself. Nah, ketika kita masuk nih teman-teman after ini ada yang D3, ada yang S1. Habis ini kan akan masuk ke dunia kerja. Entah itu dunia kerja kantoran atau dunia kerja yang sektor-sektor informal. Nah, tapi apapun area kerjanya, teman-teman kalau udah masuk ke sesi yang namanya kita udah kerja, itu udah semuanya jadinya professional background. Teman-teman akan ditanya, salah satunya seperti saya tadi tanya, background pendidikannya apa. Terus juga tingkat pendidikan misalnya, itu juga akan ditanya. Lalu juga biasanya ditanyain juga punya pengalaman kerja apa, atau punya pengalaman apa, baik bekerja maupun berorganisasi. Nah ini yang harus siap-siap nih kita kita bangun atau kita tunjukkan ke orang-orang di luar sana ya, khususnya juga para pemberi kerja, employer gitu. Nah, professional branding
teman-teman professional upgrading itu diperlukan apalagi buat teman-teman yang baru mau mulai karir. Nanti seperti apa caranya nanti kita akan bahas di belakang. Nah, tidak hanya untuk start your career by the way kalau professional upgrading. Orang kalau udah masuk dunia profesional itu upgrading akan dipakai nggak cuma start your career, bahkan build your career as a professional, apapun profesinya nanti, tapi professional career itu harus dibangun. Lalu juga harus di-maintain atau dijaga. Karena kita tahu ya, tiba-tiba orang bisa reputasinya buruk, langsung karirnya jatuh, dan apa yang terjadi habis itu kan. Nah, jadi harus dimulai, dibangun, dijaga, dan yang terakhir di-expand, diperluas mau kemana nih karirnya. Teman-teman boleh nih sekarang utari misalnya kuliahnya farmasi, tapi belum tentu nanti kerjaannya atau profesinya inline sama background pendidikannya. Bisa juga nyebrang. Atau pendidikan fisika nih Ahmad Rizky. Wah, fisika gitu kan. Fisika kita bisa banyak kan pilihan pekerjaannya juga masih bisa dicari gitu kan, bisa berbeda-beda. Nah, ketika teman-teman akan memulai, membangun, mempertahankan, bahkan nanti mungkin nggak sesuai dengan background pekerjaannya, background pendidikannya banyak loh. Orang yang kerja nggak sesuai dengan background pendidikannya. Mungkin Kang Asep boleh dibantu mute ya? Itu Kang Asep ada nggak sih? Halo. Ya, Halo boleh Kak Cut. dibantu Ya, mute oke. kalau ada yang ini, biar kondusif. Oke, thank you. Nah, di sini itulah pentingnya teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman karena buat karir ya. Karir itu nggak cuma soal pekerjaan, tapi juga apa yang teman-teman lakukan berulang kali sepanjang mungkin setengah hidup kita berikutnya. Teman-teman kalau udah lulus bahkan akan mengurusi tentang hal-hal yang bersifatnya karir seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar harus di-upgrade. Apalagi teman-teman akan shifting nih perannya dari mahasiswa ke pekerja ataupun nanti karyawan misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk bisa upgrade your professional journey gitu ya? Yang pertama itu harus find your inner self clarity. Jadi temukan sebenarnya teman-teman ini ketika nanti berkarir itu pengennya ngapain. Ya, saya pengen jadi manajer, Kak. Oke, and then you will get money kan. Atau aku pengen bermanfaat bagi orang banyak. Biasanya ada kata-kata itu ya. Oke, bermanfaat kalau dari sesuai dengan pekerjaan atau profesi teman-teman itu seperti apa? Bagaimana pendidikan fisika itu bisa diterapkan dan bermanfaat bagi orang? Bagaimana matematika yang tadinya seperti apa yang teman-teman ketahui gitu ya, tapi bisa nanti dijadikan sesuatu yang bisa memberikan dampak, entah itu bagi organisasi misalnya, ataupun bagi perusahaan besar misalnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mencari, kenapa ya saya mau kerja atau mau kerja di bidang learning, di bidang bidang pendidikan masyarakat gitu ya. Kenapa ya saya gitu ya, pengen kerja di bidang pengembangan diri gitu kan. Kenapa saya bikin generasi cakap gitu kan. Nah, itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan ke dalam diri sendiri by the way. Jadi nggak bisa kita nyarinya keluar, bisa sih kita nyari keluar sebagai benchmarking, sebagai tahu seperti apa, tapi kalau jawabannya sebenarnya ada dalam diri kita gitu. Jadi yang pertama adalah find your inner self clarity. Lalu yang kedua adalah harus rajin-rajin baca, apapun bacaannya yang bacaannya itu memberikan pertumbuhan dalam diri kita gitu ya, self-help, buku-buku self-help, itu untuk mengembangkan diri, buku-buku bisnis, buku-buku yang relate sama jurusan ataupun pekerjaan teman-teman nanti, itu akan memperkaya kognitif teman-teman, wawasan, pengetahuan. Ketika teman-teman akan ngobrol sama orang tuh jadi mudah nyambung gitu ya. Karena apa? Karena reading often gitu ya, sering baca.
Kalau sering baca, teman-teman ketemu dengan yang background-nya ya walaupun fisika, ketemu yang psikologi nyambung, ketemu matematika nyambung, ketemu teman-teman yang IT nyambung gitu kan. Dari mana? Dari membaca tentunya. Lalu untuk meningkatkan professional upgrading teman-teman, harus juga rajin update tentang tren-tren masa kini. Tren-trennya apa aja? Tren-tren learning kah? Tren kalau di fisika mungkin sekarang Elon Musk lagi mau siap-siap apa tuh gitu kan? Siapa nih yang sekarang baru pertama kali sampai di luar angkasa gitu ya? Ternyata bukan Jeff Bezos misalnya kayak gitu. Itu kan adalah informasi-informasi yang teman-teman nggak harus tahu ya, tapi setidaknya teman-teman ya tahulah, tetap harus tahu sih, membaca lebih sering tadi dan juga tahu hal-hal yang spesifik at least di bidang teman-teman gitu ya, trennya seperti apa. Lalu juga in demand skills, skills apa yang memang sekarang lagi dicari, lagi dibutuhkan. Oh iya ya, sekarang lagi dibutuhinnya UI UX, tapi aku background-nya matematika gitu kan. Tapi kenapa enggak teman-teman bisa mempelajari secara umum terlebih dahulu. Terus juga, oh ya sekarang lagi banyak dicari juga kalau teman-teman matematika data analis gitu ya, data manajemen. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya pasti sangat bermanfaat buat pertumbuhan professional career journey-nya teman-teman. Lalu teman-teman untuk bisa upgrade diri terus-menerus itu jangan ragu sign up atau daftarkan diri teman-teman di training-training session. Training-training session entah itu yang soft skill seperti apa yang nanti mungkin saya share sedikit soal generasi cakap ya. Apa yang ada soft skill yang dibutuhkan untuk pengembangan diri atau hard skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di unit-unit kerjanya teman-teman nanti gitu ya. Ini harus upgrade terus diri ya. Jadi lifelong learner itu bisa ikutan training, bisa ikutan kelas-kelas di platform gitu ya, platform e-learning, bisa juga baca atau gali lebih dalam dari YouTube dan semuanya. Banyak banget cara untuk bisa terus upgrade diri. Lalu teman-teman jangan lupa juga sebagai professional person gitu ya, teman-teman harus set big goals. Teman-teman pengennya dapetin apa di karir teman-teman. Oh ya saya pengen kejar gaji yang 3 digit Kak gitu kan. Oh oke. Kalau udah tahu gajinya 3 digit berarti harus tahu cara mencapai gaji 3 digit gitu ya. Oh iya Kak, saya mau jadi GM di 10 tahun dari sekarang gitu ya. Dari umur teman-teman yang mungkin 22 gitu kan. Oh iya berarti nanti aku 32 udah ada pengen jadi GM gitu ya. Atau mau jadi CEO ya udah bikin bikin perusahaan sendiri kayak gitu kan itu juga bisa. Jadi kalau kita set set dream kita atau goals kita besar, kita juga harapannya bisa ngejar setinggi apapun itu. Jadi aim high juga gitu. Lalu untuk profesional jangan lupa membangun yang namanya personal branding dan juga professional branding. Professional branding dan personal branding ini harus align, harus selaras gitu ya antara di kehidupan nyata maupun di kehidupan di dunia maya. Itu harus kita bangun dan sekarang personal dan professional branding itu sangat melekat ke dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak menunjukkan itu kita bakalan jadi orang biasa aja di antara miliaran manusia yang ada di dunia ini gitu. Lalu ini yang cukup kalau saya cukup concern ke sini sebagai psikolog gitu ya, memperhatikan yang namanya mindset, growth mindset kah orang ini, lalu yang namanya attitude gitu kan, itu yang harus diperhatikan. Kalau teman-teman nanti keterima kerja ataupun keluar dari kerja bisa jadi karena dua hal ini. Selain karena memang kemampuan kognitif gitu ya, tapi biasanya mindset sama attitude itu punya nilai yang besar ketika kita masuk ke dunia profesional.
Yang terakhir untuk membangun, atau mengembangkan diri teman-teman, teman-teman itu harus expand atau memperluas network teman-teman. Network, saya sedikit, bahas. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk berjejaring dengan orang-orang, itu bisa dengan 3 hal. 3 hal tuh maksudnya 3 tipe, sorry ya. 3 tipe ketika networking. Networking itu yang sama atau satu kolega sama kita ya, seumuran ataupun seprofesi. Teman-teman yang di bidang HR nanti berjejaring sama teman-teman di bidang human resource, teman-teman yang di kalau apa tadi matematika misalnya di bagian, data management atau knowledge management misalnya. Itu berteman di circle yang sama, di area kerja yang sama, ataupun di satu cohort yang sama. Cohort itu biasanya disebut kayak angkatan gitu ya, angkatan kerjanya itu yang bareng-bareng. Nah, itu tipe networking yang pertama. Networking yang kedua, carilah orang-orang yang teman-teman pengen jadi orang itu at least di 5 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun bolehlah, tapi udah agak ini ya kalau 10 tahun. Teman-teman berjejaring ke orang-orang dengan tipe 2 tersebut. Yang mana teman-teman harus banyak bertanya, banyak eksplorasi, banyak juga nggak harus sih, biasanya lebih banyak ke gali, apa sih kemampuan, apa sih pengalaman, itu bisa dicari di yang tipe kedua, yang usianya ataupun pengalaman kerjanya di atas teman-teman 5 sampai 10 tahun. Itu harus kita cari orang, atau berjejaring dengan orang seperti itu. Yang terakhir, teman-teman harus juga expand network. Ini juga penting untuk, dunia profesional teman-teman kalau mau upgrade atau mau meningkatkan diri adalah dengan orang-orang yang jauh usianya maupun pengalamannya di atas teman-teman, mungkin jadi seumuran babe kita gitu kan, ataupun om-om kita atau bahkan kakek kita yang memang sebenarnya secara profesional masih bisa teman-teman, dekati gitu ya. Jadi jangan ragu kalau teman-teman punya profesor di kampus, dekatilah mereka dengan niat yang tulus ya, tetap juga harus ada niat yang tulus untuk expand network sama mereka, dapetin wisdom-wisdom profesional. Itu bisa didapetin di usia yang memang senior-senior. Jadi saya saran banget teman-teman mumpung masih di kampus, perluaslah, jejaring teman-teman dengan para guru besar ataupun, profesor ataupun orang-orang di luar kampus teman-teman, yang teman-teman rasa ini bagus nih gitu ya untuk mempelajari mindset, attitude, performance kerja gitu kan. Nah itu ada di yang levelnya jauh di atas kita. 3 itu aja teman-teman akan kaya banget ketika, mau meng-upgrade diri gitu ya. Jadi semakin luas wawasannya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk professional branding. Nah, ini yang saya mau reminder ke teman-teman, if you upgrade yourself and then you will upgrade your opportunity. Upgrade yourself-nya apa aja? Tadi bisa mindset-nya, bisa kemampuannya, bisa juga network-nya. Nah, semua ini akan mengarahkan teman-teman untuk get a better opportunity. So don't waste your time not to improve yourself gitu ya. Jangan jangan ngabisin waktu nggak melakukan pertumbuhan atau pengembangan diri karena you will lose the opportunity gitu. Oke, lalu ada juga upgrade yourself itu kalau tadi banyak yang dunia nyata gitu ya, kita ketemu orang, networking, kita belajar, baca gitu ya. Nah ada juga yang namanya kalau secara spesifik, saya mau ajak teman-teman upgrade diri teman-teman through professional network gitu ya. Tadi melalui sebuah platform yang bernama LinkedIn. Saya pribadi punya banyak experience dengan LinkedIn, maksudnya tuh saya mendapatkan beberapa keuntungan dari berjejaring di LinkedIn, pernah dapat pekerjaan dari LinkedIn, kalau teman-teman tadi lihat di CV saya kerja di Dexa, itu informasinya dapatnya dari LinkedIn, terus saya berjejaring dengan orang itu di LinkedIn, alhamdulillahnya masuk gitu kan. Itu satu. Terus juga di LinkedIn itu teman-teman bisa memperluas professional network sampai yang level top management.
walaupun kita nih anak-anak muda nih gitu ya, kayak kayak teman-teman nih yang baru mau lulus gitu ya, emang masih 20 gitu kan. Saya udah 30. Yang 20, yang 30, terus kayak mau kenalan sama orang yang tadi saya bilang, mau yang 10 tahun di atas teman-teman ataupun yang 25 tahun di atas teman-teman, kalau di LinkedIn itu sangat memungkinkan untuk nge-reach mereka. Saya punya waktu saya S2, saya punya kalau kita kan sama ya, mungkin teman-teman juga, ketika tesis atau skripsinya tuh punya, eee apa namanya, profesor yang dijadikan, teorinya sebagai landasan teori kita. Nah, saya berjejaring tuh sama profesor itu dari Maryland University, kita message di LinkedIn. Saya suka buku apapun teman-teman misalnya suka baca buku, bukunya ada pembicaranya, penulisnya kan, coba search di LinkedIn, coba ajak kenalan. Kamu akan melihat magic-magic yang akan teman-teman dapat di LinkedIn. Dan saya sudah merasakan itu, salah satu psikolog dari Ireland, eee Mary Aiken namanya, saya mungkin sekarang udah jadi profesor ya, dulu masih jadi doktor gitu kan, di university-nya di Inggris juga, di Irlandia dia bolak-balik lah di situ, jadi, kita bisa nge-reach dia, padahal saya udah nge-reach dia lewat website-nya, nggak kebales, dibalesnya di LinkedIn. Jadi banyak banget opportunity yang teman-teman bisa coba di LinkedIn, gitu. Nah, kenapa sih harus lewat LinkedIn? Kenapa sih harus bernetwork di LinkedIn? Karena di LinkedIn itu adalah bagaimana kita membangun, menjaga, dan mengembangkan professional identity kita. Terus juga kita bisa mengontak orang tuh yang benar-benar kita pengenin, yang bermanfaat buat kita, gitu ya. Tapi ingat selalu ketika kita mau berjejaring sama orang, itu pastiin kita punya niat yang baik juga. Niatnya tuh kayak harus tulus gitu ya, karena bisa kebaca kok gitu sama orang. Lalu juga updates on brands gitu ya, kalau teman-teman nanti udah kerja gitu kan, misalnya kalau, misalnya sama generasi cakap gitu kan. Nah, apa yang diupdate di LinkedIn itu sebenarnya bisa membantu sebuah brand atau sebuah perusahaan itu juga semakin kena exposure gitu. Lalu juga knowledge and current affairs gitu ya, tahu hal-hal yang baru yang saat ini update, bisa juga cobain, ngambil course-course yang ada di LinkedIn, itu bisa juga. Lalu yang terakhir adalah business development dan marketing. Ini biasanya buat nanti ya teman-teman kalau udah kerja, ternyata bisa loh kita bikin pemasaran produk lewat, LinkedIn gitu. Nah, kenapa LinkedIn, Kak Uga? Kenapa harus LinkedIn? Kenapa nggak di TikTok aja? Kenapa nggak di Facebook? Kenapa nggak di Instagram? Nah, ini ada satu penelitian yang bilang kalau dari 2017 sampai 2020, LinkedIn itu sebagai digital platform yang trusted atau terpercaya. Bayangin selama 4 tahun gitu. Jadi di LinkedIn itu kalau misalnya ya pekerjanya ada 1.000, setengahnya itu adalah namanya editor. Jadi dia yang mengkurasi semua postingan-postingan di LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu mostly sudah terkurasi apa yang diposting. Kalau enggak dia nggak akan bisa ke posting karena nggak lulus sensor gitu. Lulus sensor kayak di TV ya. Pokoknya jadi udah ada yang editornya gitu. Itu info dari orang internal LinkedIn ya. Nah, di LinkedIn itu mereka punya visi untuk, bangun opportunity ekonomik gitu ya. Jadi orang kerja, orang, bisnis itu bisa juga expand atau memperluas koneksinya di LinkedIn gitu ya. LinkedIn tuh kayak Facebook tapi versi profesional. Jadi orang-orang profesional ada di dalamnya, ada yang memang orang punya skills atau punya kemampuan, punya company atau, yang ngasih kerjaan ataupun juga ada sekolah gitu ya. Nah, ini di Indonesia sendiri sudah 18 miliar, 18 juta sorry, 18 juta orang yang bergabung dengan, detail seperti ini. Jadi teman-teman kalau belum join, I think, teman-teman perlu join banget untuk, bisa expand atau mengembangkan, kesempatan teman-teman. Nah, ayo siapa yang udah daftar LinkedIn atau udah, buka LinkedIn atau sudah punya LinkedIn atau sudah aktif LinkedIn? Ngacung ngacung ngacung, silakan ngacung di grup, di message nih. Aku sambil lihat juga nih.
Dedi boleh ya berjejaring sama saya. Nur Anugrah boleh dicari. Thank you Dedi. Juliana, oke, good, good, good. Nah, nanti di sini, di sesi ini, selepas ini teman-teman, kalau bisa sambil buka LinkedIn-nya, itu akan lebih baik, karena teman-teman bisa langsung edit-edit ya. Utari sudah tapi belum aktif, nggak masalah. Yang penting udah ada dulu, nanti saya coba guide teman-teman, ajarin teman-teman untuk bisa menunjukkan diri nih di LinkedIn ya. Jangan lupa temenan sama saya juga di LinkedIn, terus jangan lupa sapa saya ya. Oke, nah jangan lupa yang belum silahkan set up dulu, kalau udah ya kita langsung bisa cobain ya. Nah sebelumnya saya coba rapid test dulu. Di rapid test, aku maunya swab test, enggak deng. Rapid testnya ada 2 pertanyaan. Siapa yang belum punya LinkedIn? Cung, ada nggak yang belum punya LinkedIn? Ngaku. Ada nggak yang belum punya LinkedIn? Oh, kayaknya kalau nggak ada yang chat berarti udah punya semua. Alhamdulillah, good. Tinggal diaktifasi ya. Lalu siapa yang punya kenalan C-level di LinkedIn? C-level tuh apa? Top manajemen lah, direktur. Ayo, siapa yang punya? Siapa Arisa? Boleh? Good. Jejaringnya siapa dan kalau ada perusahaannya perusahaan apa itu bisa juga. Nah, tuh kan Risa aja punya kenalan yang C-level dari LinkedIn. Itu bisa banget kita kenalan sama C-level di LinkedIn. Kalau di Instagram biasanya kalau yang agak tertutup gitu dia nggak mau sembarang terima orang di Instagram. Tapi kalau di LinkedIn biasanya karena professional network biasanya para BOD ataupun BOC itu tertarik untuk bisa berjaring dengan lebih banyak orang. Nah, pertanyaannya supaya kita nih yang masih muda-muda kayak gini mau diterima request pertemanannya sama para C-level ataupun BOD itu kayak gimana sih? Ayo. Kan nggak mau mereka juga ya walaupun mereka mungkin cari jejaring tapi juga kalau kita lihat profilnya nggak gitu kan. Nah, itu kan kita nggak mau ya kayak gitu. Nah, ini ada cara-cara yang teman-teman bisa gunakan karena LinkedIn ini adalah salah satu tools untuk professional success. Teman-teman harus membangun LinkedIn itu nggak cuma jadi online resume, tapi juga digital reputation teman-teman. Sehingga orang bersedia kalau teman-teman add itu mereka mau. Nah, ini contoh-contohnya nih yang sering kita lihat kalau orang-orang suka posting pada lagi nyari kerja gitu kan. Terus juga sayang banget punya media sosial tapi nggak diaktifasi untuk cari kerja. Nah ini kan bisa kita pelajari hari ini ya. Kurang lebih setengah jam ke depan kita akan diskusi soal ini. Nah key points dari salah satu yang kita harus dapatkan di LinkedIn adalah mungkin yang nomor 4 ya, karena teman-teman di sini banyak yang bentar lagi lulus. Bayangin ada 9 dari 10 orang recruiter atau headhunter itu pakai LinkedIn untuk mencari jejaring, untuk juga mencari tenaga kerja. Jadi teman-teman harus visible atau terlihat di LinkedIn ini. Nah, gimana caranya tadi ya supaya diterima niatan teman-teman untuk berjejaring dengan orang lain di LinkedIn adalah pertama harus update your profile. Update your profile, it means juga optimize your profile, sehingga teman-teman bisa dapetin a better opportunity. Nah, saya coba pakai LinkedIn saya untuk jelasin sedikit ya. Teman-teman boleh langsung cobain, saya suggest boleh langsung edit-edit LinkedIn teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalau udah punya file, punya account itu bagus banget. Udah, langsung visit profilnya ke kanan atas ini yang ada gambarnya. Silakan setelah visit, nanti akan ada banyak pilihan. Nah, teman-teman ngeklik nih, muncullah ini. Teman-teman jangan lupa ganti background yang di belakang nih yang bunga-bunga. Silakan diganti foto dan backgroundnya dengan sesuatu yang gue banget gitu ya. Wintra banget tuh orangnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman boleh masukin di bagian belakang
Misalnya kalau saya suka, bunga-bunga gitu kan, itu boleh dimasukin biar agak girly. Lalu juga foto, foto jangan lupa dipilih foto yang sorry sorry siapa nih? Nawang? Eee, Silakan pilih foto yang menarik gitu ya, yang juga terlihat, ramah, terlihat juga kompeten, jangan masukin foto-foto baru lulus, foto-foto selfie, foto lagi traveling, foto lagi, baju wisuda tapi yang benar-benar baru selesai wisuda gitu kan. Nah, pilih foto yang looks-nya profesional. Saya boleh ini sedikit, di sini, cari foto dan background itu yang benar-benar kontras, kalau belakangnya terang silahkan depannya gelap, maksudnya bagian fotonya agak gelap, baju-bajunya gelap misalnya. Kalau ataupun sebaliknya, kalau depannya terang, belakangnya gelap atau, depannya gelap, belakangnya terang ya, supaya wajah teman-teman di foto ini ketika orang, nge-swipe gitu bisa langsung terlihat. Lalu setelah itu ada yang namanya personal info, silahkan tuliskan nama teman-teman, mau namanya seperti saya dikapitalkan semua juga bisa, ada juga yang seperti itu, ada yang tidak, ada yang cuma kapitalnya di huruf depan, nggak apa-apa, tapi yang pasti jangan lupa, harus ada, kata atau huruf yang kapital ya, maksudnya jangan semuanya kecil gitu, itu kan kaidah bahasa yang cukup bisa mengganggu apalagi orang-orang yang cukup perfeksionis misalnya ya, aduh ini kok nama aja dia salah nulis gitu ya, huruf depannya Nur Anugrahnya semuanya kecil gitu kan. Nah kalau mau ada yang lebih variasi N-nya besar, UR-nya kecil, A-nya besar, yang lain belakangnya kecil gitu ya, ikutin kaidah. Lalu juga pilihlah personal info yang teman-teman banget, gue banget tuh apa, misalnya teman-teman mau kerja di HR silahkan masukkan, HR apa, entusias misalnya. Kalau teman-teman punya karya community silahkan masukkan community apa. Lalu teman-teman sebenarnya tuh pengen dilihat sebagai apa sih gitu kan. Nah di sini fungsinya untuk membantu teman-teman di-recognize, dikenal oleh orang lain. Lalu habis itu di bagian bawah ini ada namanya open to work. Kalau teman-teman cari kerja jangan lupa diaktifasi open to work-nya. Bisa dipilih open to work yang kelihatan sama orang ataupun yang secara umum aja. Bisa dilihat sama recruiter. Itu ada pilihannya nanti. Lalu kalau teman-teman punya kemampuan desain terus mau kasih gratisan gitu kan, mau kayak pro bono silahkan di bagian kanan ini. Tujuannya apa? To find your potential client. Teman-teman bisa mencari klien-klien, yang butuh, tenaga teman-teman misalnya secara, gratisan dulu ya untuk promosi diri. Lalu yang keempat adalah personal URL, jangan lupa teman-teman kalau yang belum diperbaiki URL-nya nanti akan tulisannya misalnya Wintra Tuti 123456778. Nah, itu harus dirubah sehingga nanti lebih profesional misalnya LinkedIn/Wintra Tuti aja. Nah, itu harus di-personalize ya. Lalu untuk foto saya kasih tipsnya, foto itu harus yang menunjukkan kompetensi gitu ya, teman-teman terlihat pintar gitu ya, terlihat, profesional. Lalu ada yang namanya influential, teman-teman bisa, menunjukkan foto-foto yang bisa memberikan pengaruh entah itu dari, pakaian ataupun juga dari yang terakhir adalah senyuman misalnya supaya lebih likable. Oh dia harus fotonya senyum, tapi nggak harus senyum-senyum maksudnya ya, senyum sewajarnya, tapi kalau fotonya senyum-senyum malah jadi menurunkan professional outlook teman-teman. Lalu ingat di bagian tadi ya headline, masukin job title, kalau teman-teman lagi ngincer, job title tertentu, kalau udah kerja boleh dimasukin nama company, boleh juga nggak masalah. Lalu temuin, keywords dan juga X factor yang ada dalam diri teman-teman, gitu ya. X factor itu kayak apa sih? Sebenarnya agak panjang ceritanya, cuma ini biasanya adalah keunikan dari dalam diri teman-teman yang bisa dijual ketika masuk ke, dunia profesional. Silahkan temukan X factor teman-teman. Lalu di sini masukin about itu tentang professional description. Kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, ceritain aja experience pernah pegang project apa di kampus, pernah berorganisasi dalam dalam, organisasi apa, itu boleh diceritain, 1, 2 paragraf bolehlah, supaya lebih pack ya, supaya lebih singkat, lebih,
menarik gitu. Lalu ada yang namanya featured. Featured itu adalah di bagian bawah ini, teman-teman kalau pernah bikin kegiatan apapun yang bisa dicari secara online, maksudnya masukkan link gitu ya, bisa dimasukkan ke featured ini, atau teman-teman habis bikin artikel, terus artikelnya mau di-featured juga bisa. Teman-teman habis bikin modul, bentuknya PDF ataupun yang lain, itu juga bisa di-submit ke sini ya, kayak gitu. Oke, ini ada yang ini di layar, gimana ya cara menghilangkannya? Oke, nggak apa-apa, kita loncat dulu ya. Tadi habis dari about, feature, terus juga ada activity, cari activity-nya ngapain aja. Jangan lupa saling posting, saling komen sama teman-teman, atau sama saya gitu bisa juga, atau sama generasi cakap, ataupun sama tadi orang-orang yang teman-teman anggap keren gitu ya. Silahkan teman-teman masukkan gitu ya, komen gitu ya. Semakin teman-teman banyak beraktivitas, semakin aktif atau semakin terlihat teman-teman tuh hadir di dunia maya gitu ya. Di dunia maya dalam hal ini adalah di platform LinkedIn. Eee, Lalu habis itu ada experience of work, kalau punya pekerjaan atau bisa project sama dosen, kenapa enggak dimasukin experience-nya ya. Lalu education, kalau ada yang dari D3, S1 silahkan dimasukkan ya, gitu. Lalu ada certification, certification-nya jangan lupa juga dimasukin. Ini menunjukkan bahwa kalau teman-teman rajin ikutan kelas, sertifikasi, teman-teman itu menunjukkan lifelong learner gitu ya, orang yang pengen terus belajar. Lalu juga silahkan minta sama teman-temannya teman-teman, sama teman kantor atau teman kuliah juga bisa untuk memvalidasi kompetensinya teman-teman semua. Supaya apa? Supaya orang, oh emang dia itu jago training, jago recruiting, jago interviewing misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, enggak terakhir sih, 2 terakhir adalah minta feedback dari orang lain terkait dengan kemampuan, skills, ataupun juga hal-hal yang sifatnya profesional juga bisa. Bisa minta ke teman-teman satu divisi misalnya ya, ataupun beda divisi juga bisa, nanti ada pilihannya. Yang terakhir adalah kalau teman-teman punya accomplishment, teman-teman pernah dapat awards ataupun apa ya, ya awards lah misalnya, itu jangan lupa dimasukkan ke sini. Itu bisa memperkuat reputasi teman-teman sebagai orang yang berhasil. Lalu juga ada publikasi, teman-teman pernah nulis di mana, apalagi kalau nulis buku ataupun masuk ke platform-platform, misalnya itu bisa juga dituliskan sebagai publikasi. Lalu juga language atau bahasa apa selain bahasa Indonesia misalnya, bisa cari bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Nah, di sini perlu mastering your LinkedIn ya, jangan lupa teman-teman harus segera memperbaiki LinkedIn teman-teman. Dengan cara apa? Tadi kalau udah dibangun digital profile-nya, strong profile ya, dibenerin semuanya, tulisannya, terus juga edukasi, terus pengalaman, semua diperbaiki. Nah, habis itu kita harus mengoptimalisasi fitur-fitur lainnya selain hanya membuat digital presence yang menarik gitu ya, profil yang menarik. Habis itu kita harus rajin mengecek, siapa sih yang ngecek profile saya, ada berapa orang, atau kalau saya siapa sih yang ngelihat ya, melihat postingan saya, oh ada 2.000 orang ternyata yang melihat postingan saya, berarti kan cukup bagus gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, selain lihat postingan orang, terus juga kita juga jangan ragu untuk membuat postingan sendiri. Nah, ini yang jadi Auga, ya, Kauga, waktunya 10 menit lagi. oke, sip. Sedikit Ya, lagi ya, di sini 10 menit lagi. Oke, ya, biar biar sip. bisa banyak tanya jawab ya. Nah, Ya, di sini teman-teman silahkan membuat tulisan-tulisan terkait dengan pekerjaan teman-teman, pekerjaan yang teman-teman incar juga bisa, atau opini, tapi juga harus dibuat secara terstruktur gitu ya opininya. Lalu jangan lupa masukin artikel boleh, masukin video juga boleh. Terus teman-teman, ini bisa di-short yang saya lingkari ini, yang terakhir, titik 3 ini. Teman-teman kalau, tertarik untuk, misalnya saya suka Simon Sinek gitu ya, tapi ada juga misalnya yang nggak suka Simon Sinek, itu bisa kita pilih kalau kita udah nggak mau lihat orang ini lagi gitu ya.
itu bisa, ataupun langsung aja sekalian unfollow juga bisa gitu. Jadi kita bisa membersihkan timeline kita supaya timeline itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Seperti itu, lalu ini tadi ya saya ajak teman-teman untuk postingan foto, nggak cuma tulisan, ataupun juga postingan video, ataupun postingan yang sifatnya ada linknya. Postingan yang ada linknya itu membuat baik foto, video maupun ada link itu harapannya engagement-nya lebih tinggi ya ketika kita posting. Nah, karena apa? Karena kita harus membuat postingan yang menarik karena dalam satu harinya ada 2,5 juta postingan artikel video itu yang ada di LinkedIn. Bayangin. Kalau kita cuma bikin tulisan aja nggak yang menarik gitu ya, bakalan ya cuma dilewatin aja sama orang. Lalu juga teman-teman bisa posting itu sesuai dengan background teman-teman yang teman-teman yakin saya tertarik gitu ya untuk sharing hal itu di dunia maya gitu. Bisa bisa banget. Nah, di sini ada do and don'ts dari LinkedIn. Terus juga do's-nya adalah connect sama sorry ini kebalik ya. Ini don'ts-nya sebelah kiri. Jangan connect sama orang yang nggak tahu atau mungkin jadi malah untrusted gitu ya. Jangan kasih nomor telepon, apalagi credit card di postingan. Terus juga jangan mencerca orang lain di postingan. Lalu juga nggak usah share-share personal feeling, itu nggak usah. Terus juga harus banget untuk membalas email-email walaupun tahu itu agak memakan waktu ya membalas message-message dari orang lain. Nah, untuk dus-nya itu harus mulai dengan koneksi dari teman-teman dekat teman-teman. Lalu juga berikan impresi positif pada orang lain dengan postingan yang positif, positive vibes ya. Lalu juga posting sesuatu yang relevan dengan background teman-teman. Lalu juga share sesuatu yang dapat dipercaya ya, meskipun itu adalah hal-hal yang sifatnya dari orang lain. Kita nge-repost, tapi nge-repostnya dari HBR, nge-repostnya dari Huffington Post gitu kan. Jadi jangan yang tidak trusted gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada sedikit time to post. Tapi saya rasa teman-teman at least bisa ngepost dulu aja itu udah bagus ya. Ini nanti ini advance-nya ya, pro tips-nya. Jangan lupa teman-teman harus bernetwork dengan banyak orang di LinkedIn. Silakan bisa cari grup-grup yang sesuai, ikutan event ataupun ikutan newsletter ataupun hashtag-nya. Jangan lupa ya. Ini ada tips networking. Tadi saya udah banyak cerita ya, tips networking, tapi bisa dimulai dari networking sesama teman-teman dari kampus teman-teman. Coba ini pada dari kampus mana aja. Networking dulu sama orang-orang di kampus. Udah punya berapa ratus teman di LinkedIn, berapa ribu misalnya gitu ya. Itu akan membantu orang-orang, oh dia emang beneran ya, bukan fake account gitu. Lalu juga bisa connect sama senior, sama kolega gitu ya, sama teman-teman sejurusan. Lalu juga kalau teman-teman mau add mentor ataupun lecturer ataupun profesor bisa banget untuk jadi networknya teman-teman. Sama jangan lupa beraniin untuk join relevan grup-grup yang teman-teman anggap baik gitu kan. Oke, mungkin segitu dulu Kang. Aku stop share dulu ya. Thank you teman-teman. Silakan Kang Asep. Iya, wah mantap sekali pemaparan dari Kak Uga ya pada sore hari ini. Oke, baik rekan-rekan, kita sekarang sudah yang ingin bertanya, jangan malu-malu, mumpung ada Kak Uga nih di sini. Jadi ketika tadi Kak Uga memberikan materi, mempresentasikan materi tentang upgrade yourself on LinkedIn, silakan yuk yang mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya di kolom chat box boleh, atau mau langsung on mikrofonnya boleh banget pastinya, ya kan? Jangan lupa nama dan asal kalian dari kampus mana atau dari instansi mana. Dipersilakan waktu Q&A kepada narasumber kita pada sore hari ini.
Ya, Ya oke, kan? baik. Silakan, silakan. Boleh Yang langsung open mic, boleh banget. Halo halo Kak. Hai, Juliana. Iya, eee, Kak Uga, aku mau nanya nih Kak, mmm, Yes. tadi kan Kakak sempat, paparin tentang, kalau misalkan kita udah berteman sama yang orang-orang yang udah level gitu. Aku baru sadar nih Kak, ternyata ada beberapa di LinkedIn itu emang ada yang level tapi, eee, maksudnya gimana nih Kak, cara kita biar memanfaatkan, koneksi kita ini? Maksudnya kalau kita bertanya tuh, Eee, kira-kira mereka bakal jawab nggak ya? Maksudnya untuk sekedar bertanya gitu, Kak. Soalnya aku ada pengalaman pernah, eee, sama senior yang, mungkin jabatannya, udah lumayan inilah, Kak, di perusahaan itu. Tinggi. Heeh. Cuma, pas aku sapa dibalas nih, tapi pas aku tanya gini, "Maaf, Kak, saya boleh nanya nggak, Kak?" Habis itu nggak dijawab lagi, Kak. Nah, kira-kira tipsnya gimana nih, Kak? Karena kan kita segan juga, Kak, Betul. nanti kita tanya, ternyata nggak dibalas, nanti takutnya dianggap freak gitu, Kak. Yes, yes. Makasih, Kak, Uga. Oke, Juliana kuliahnya apa ya? Aku lagi search LinkedIn kamu. Juliana Marzuki Siregar bukan? Iya iya, betul, Kak. Chinese lecturer. Oh, iya iya. Ah, nice, nice. Oh, aku nggak bisa connect ke dirimu ya? Ah, masa sih, Kak? Nggak apa-apa, dirimu nanti connect ke aku aja ya. Ini aku lagi Udah, Kak. sambil, oh udah Udah ya. connect kita dari lama. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, udah connect lama. Oh, thank you ya. Aduh, Iya. seneng banget. Makasih, Kak, Uga. Sama-sama. Oke. Eh, Satu, ketika berjejaring ya. Satu, berjejaring itu be genuine. Kalau tadi yang aku sampaikan di awal itu ya, tadi ada salah satunya adalah be genuine. Jadi itu yang harus eh, diniatkan dari awal gitu. Jadi ketika kita mau berjejaring itu dulu, karena itu bisa kerasa kok ketransfer sama orang-orang yang berjejaring sama kita. Apa yang kita mau networking sama dia ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kan pilih bahasanya kita udah coba yang baik gitu kan. Terus kita coba juga sensing sama orang. Yang sensing tuh gini. Kalau teman-teman mau kenalan sama Pak Jokowi gitu ya. Kalau saya nih, saya kasih cara saya ya. Saya search dulu orang ini, Pak Jokowi ini sukanya apa. Oh, ini kita nemuin tuh, bacain aja beritanya. Apalagi orang level itu pasti ada di berita gitu ya. Terus kita nanti bisa nemuin kok, oh ternyata misalnya ya, ternyata dia itu suka misalnya dia ternyata suka golf. Terus ternyata dia suka jalan-jalan, traveling, suka apa. Oh, kita udah dapat nih gambaran. Terus cari berita yang sesuai dengan pekerjaannya dia. Oke, cari lagi. Jadi benar-benar kita pelajari orang yang mau kita kenalan. Habis itu teman-teman misalnya Jul pengen apa? Pengen nanya apa nih sama orang ini? Pengen mau ngajak kolaborasi apa misalnya ya, itu bisa juga kayak gitu. Jadi kita ngajak kenalan dia itu udah tahu gambarannya dan kita udah bisa coba menyesuaikan cara kita ngomong sama dia. Apalagi kita udah pernah kenalan sama dia, gitu ya, pernah pernah berjejaring lah sama dia. Itu satu. Udah coba cari tahu, udah coba kita connect gitu ya, kita berkenalan. Terus kita misalnya nggak di waro, bahasa Sunda banget nggak sih nggak di waro. Semoga ngerti ya, maksudnya itu nggak ditanggapi. Nah, biar ngerti nggak ditanggapi ya. Nah, pas nggak ditanggapi, satu, don't take it personally because they are busy by the way. Jadi dia itu pasti sibuk juga orangnya. Dan ketika kita mau tanya gitu ya, kalau kayak tadi dirimu ya, Jul, iya Pak, saya mau tanya. Tapi kamu nggak nulis pertanyaannya. Satu itu. Kamu nggak nulis mau nanya apa. Karena orang yang tadi saya bilang, orang penting, orang yang sibuk, kalau bisa baca message satu kali satu dapat message-nya, kenapa enggak? Jadi ketika kita message sama orang-orang itu, ya tadi harus ada opening-nya, terus ada body-nya. Body-nya itu kita mau nanya apa. Mau minta tolong apa, kolaborasi apa. Baru closing gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan kalau habis ditolak jangan berhenti nyari orang lain. Jadi cari lagi.
Karena tadi di Indonesia aja ada 18 juta orang yang punya LinkedIn. Ini punten-punten nih kalau ada yang pernah message saya di LinkedIn, saya juga banyak, mungkin ada yang nge-message terus skip sama saya, tapi kalau ada yang saya bisa ajak ngobrol dan memang bisa ngobrol, kenapa enggak? Kalau saya ya, tapi memang ada orang yang tidak mereply. Kalau kita ngajak kenalan, dan jangan ragu untuk cari orang lain lagi, karena Seperti kayak insya waktu Allah banyak. aku ke Kakak ya, Kenapa? di Instagram, DM Instagram. Yes, Seperti waktu yes, aku yes. ke Kakak pada saat berkoneksi di Instagram. Ya, aku boleh share sedikit nggak? Tapi saya matiin recording ya, karena ini saya mau share, saya nyapa orang ya, C-level. Saya nyapa orang di C-level. Saya stop recording dulu biar nggak ke-record. Aku Ya, nyalain boleh. recording lagi ya. Ya. Siapa Baik, nih yang Kak, kayaknya juga mau mau open nanya. mic? Rizky, Ahmad. Oke, silakan. Maaf Mbak, ini saya mau nanya. Hai. Di LinkedIn ini ada try premium free for 1 month itu gimana? Maksudnya yang berbayar atau apa bedanya? Yes, bayar. LinkedIn lumayan gini. Sorry Rizky, background-nya tadi apa ya? Saya education fisik, Mbak. Iya, Pendidikan jadi fisika. biasanya yang pakai berbayar, yang premium, itu orang-orang yang background-nya, yang saya sering lihat, satu, background recruiter. Jadi kalau recruiter itu bisa direct message ke orang. Misalnya saya recruiter, saya pengen Rizky, saya reach ya, saya ajak kenalan, tapi saya belum temenan sama Rizky, itu bisa. Karena saya premium. Jadi saya cari kandidat lewat LinkedIn itu bisa, karena saya recruiter, jadi saya better emang kalau recruiter itu dia pakai yang berbayar. Itu satu. Atau yang kedua adalah teman-teman yang background-nya business development atau marketing, itu bisa seperti itu juga. Intinya adalah bisa nge-reach orang langsung tanpa harus temenan dulu. Itu. Keuntungan salah satunya itu. Atau ada juga LinkedIn Learning yang berbayar, if I'm not wrong, itu 400.000 per bulan. Berapa ya? Lupa ya berapa dolarnya ya. Pokoknya sekitar itu. Itu juga nanti teman-teman bisa ikut kelas-kelas yang berbayar, terus dapat sertifikat, dan sertifikatnya better untuk di-posting di profil teman-teman. Gitu. Tapi ada kok LinkedIn Learning yang gratisan. Ada banget, nanti saya share. Tadi ada di bagian akhir tuh recommendation tools. Teman-teman bisa LinkedIn Learning yang gratisan di situ. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau kita belum butuh, nggak usah pakai yang gratis aja. Kayak Facebook aja dulu. Jadi nggak usah pakai yang gratis gitu. Gitu. Nggak usah pakai gratis, nggak usah pakai yang berbayar, yang gratisan aja. Gitu Rizky. Kalau mau berbayar LinkedIn Learning, kamu punya sama teman-teman, bisa sih urunan kayak gitu bisa. Sebenarnya ini saya nemuin di Shopee atau di Tokped itu ada yang jualan LinkedIn Learning per bulan. Sebenarnya LinkedIn Learning itu kan dia bundling ya. Jadi sebenarnya nggak bisa per bulan. Tapi kenapa enggak kalau urunan sama teman-teman, cuma bedanya nanti nggak bisa posting sertifikat. Sertifikatnya akan berdasarkan nama orang atau nama akun yang terdaftar. Kalau daftarnya pakai akun Generasi Cakap, bukan akunnya Nur Anugrah, nanti kalau ikutan LinkedIn Learning, bakal dicetak sertifikatnya Generasi Cakap, bukan Nur Anugrah. Gitu. Apa sekarang udah bisa ya? Tapi seingatku nggak sesuai akunnya sih. Sorry, kenapa Ahmad? Iya Mbak, jadi bedanya kan kalau untuk pemula itu yang free aja Mbak ya, kata Mbak. Nah berarti misalkan nih kalau ada yang kita ngelamar kerjaan gitu ke suatu perusahaan tertentu, nah itu dari perusahaan tersebut apakah dia lihat dulu dia tuh linknya premium atau free atau gimana Mbak? Enggak. Kalau rekruter dia nggak lihat itu. Rekruter kan dia punya beberapa akses yang kita mungkin nggak bisa akses gitu kan. Dia bisa nutup diri dia supaya nggak kelihatan kalau lagi cari orang gitu kan. Itu bisa. Jadi kalau dari mereka sih nggak ada isu ya. Kalau kita berbayar atau enggak itu nggak ngaruh sih.
lebih ke yang ngaruh itu yang tadi aku cerita, yang pertama adalah your profile and then your post gitu. Kamu mau ngeposting apa aja, tiba-tiba ngeposting galau-galau gitu kan. Share your feeling nggak terlalu bagus ya. Kayak gitu. Nggak masalah kok kalau kita gratis, nggak masalah. Baik, Mbak. Terima kasih. Siap. Yang lain? Oke. Ya, silakan satu penanya lagi. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Talentia. Saya dari Surabaya, dari ITS. Nah, di sini saya tuh sebenarnya mau nanya sih, Kak. Lebih ke saya sering lihat di di feed-nya orang-orang itu sering banget buat nge-share CV-nya mereka dengan mengatakan saya ingin HR itu dengan apa ya? Jadi mereka nge-share CV-CV mereka dengan menuliskan atau mengetek HR di perusahaan lain. Itu sebenarnya apakah ngaruh? Pertama, apakah mengaruh untuk kita mencari pekerjaan? Terus yang kedua, apakah itu termasuk hal yang aman bagi kita? Atau bagaimana ya, Kak ya? Terima kasih. Sama-sama. Sorry, aku mau tanya dulu. Aman tuh maksudnya apa ya, Tiara? Aman itu dalam artian mungkin apakah di LinkedIn ini data-data yang udah kita share itu apakah aman gitu, Kak? Apakah ada orang yang bakal nakal atau melakukan hal yang tidak baik gitu misalnya? Oke. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita posting CV di LinkedIn. Oke, ini ada perspektif. Kalau perspektif HR itu mah aman aja karena memang dia akan mencari orang kandidat itu di situ. Either kamu yang posting di postingan kamu atau kalau saya misalnya saya langsung nge-save dari profil kamu itu bisa kita nge-save PDF itu bisa. Jadi nggak masalah satu. Yang kedua saya juga ikut grup-grup HR gitu ya di WhatsApp maksudnya. Itu biasa kok ada misalnya guys gue punya kandidat bagus nih accounting misalnya usia under 25 misalnya kayak gitu. Biasanya tuh ada keyword-keywordnya terus misalnya ini bagus nih ngomong-ngomong orang HR guys ini bagus nih dia mau kerja di Karawang misalnya kayak gitu. Kalau di grup-grup WhatsApp tuh kayak gitu banget karena kita isinya HR doang gitu kan kayak gitu. Jadi posting-posting CV itu sangat biasa. Yang perlu diperhatikan seperti yang tadi Tiara bilang adalah data gitu ya. Data yang perlu di-keep misalnya kayak nomor handphone itu better di-keep. Kalau email kan sebenarnya teman-teman saya nggak tahu nih apa punya email yang khusus buat kerjaan atau ada yang email sosial media gitu kan. Itu kan teman-teman yang atur ya biasanya. Nah, itu juga kalau email lebih cenderung safety gitu ya. Kalau handphone aku agak khawatir better nggak diposting di CV ya. Apalagi CV yang kita posting di feed ataupun kita posting kan kita bisa lampirin CV kita kan sebenarnya tuh. Di open to work tuh bisa di bagian bawahnya. Kayak gitu. Jadi di-keep datanya. Kenapa? Ini yang sudah banyak terjadi walaupun yang tadi saya bilang banyak banget verifikator atau editor di LinkedIn tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak scam di LinkedIn sekarang. Dan itu memang mereka lagi berjuang sih. Nanti aku coba cek ke temenku ya, yang mentorku yang orang LinkedIn itu gimana mereka menghadapi situasi itu gitu. Karena itu memang ada by the way gitu. Jadi dijaga aja yang data privacy apalagi misalnya kayak nomor handphone. Kalau email better lah gitu. Semoga membantu ya Tiara. Ada yang kurang nggak pertanyaannya? Takutnya ada yang gue jawab lagi. Cukup sih Kak. Oh sama mungkin ini sih Kak. Apa? Mungkin kan tadi yang Kakak bilang better buat perbanyak buat posting kayak bukan menjual diri kayak lebih upgrade diri kita atau bagaimana kita orang lain itu melihat kita. Nah, sedangkan pasti ada beberapa orang yang posting tentang sertifikat, bentuk sertifikat. Apakah bisa orang lain itu download sertifikat kita
dan mengganti namanya gitu, Kak. Apakah Ya, itu bisa ya, Kak, ya? oke. Yang pertama, kita posting apa aja nih supaya menaikkan credibility kita. Posting CV nggak usah terlalu sering, 1-2 kali atau 1 kali pun cukup mungkin ya. Kalau saya ya, gini, sebelum itu teman-teman pastikan teman-teman build profile LinkedIn-nya dulu, seperti yang tadi saya ajarin. Itu yang penting dulu. Karena kalau saya nge-reach nih, Tiara, saya cari kan, ini cocok nih kandidat nih sama profil yang sedang saya cari. Pasti saya kan klik klik profilnya Tiara. Jadi itu yang harus diperbaiki. Teman-teman ngeposting CV itu udah bisa membangun traction atau perhatian dari orang HR. Tapi untuk habis itu supaya teman-teman dipanggil, ditelepon kan lebih dari itu. Harus liatin portofolio lah misalnya, build profilnya juga lebih bagus misalnya kan kayak gitu. Jadi harus diperhatikan nggak cuma postingannya untuk membangun traction atau perhatian, tapi habis itu what next gitu kan. Nah, habis itu teman-teman posting sertifikat gitu ya. Itu sertifikat, kalau boleh saya bilang, sekarang sudah bertebaran sertifikat, bahkan dari sertifikat misalnya kayak Ruang Guru, saya bacakan, saya berkoneksi juga sama teman-teman dari Ruang Guru, kalau posting gitu ya, saya senang aja, cuma tadi kita emang nggak bisa, ya kita harus hati-hati banget sih soal sertifikat gitu kan, apalagi ya sekarang udah digital banget. Sertifikat itu bisa diduplikasi sama orang, itu benar adanya by the way gitu kan. Makanya untuk beberapa penyelenggara misalnya generasi cakap gitu ya, selalu diceknya adalah dari nomor sertifikat. Itu yang bisa membantu kalau ada duplikasi bisa double cross check ke langsung penyelenggara pelatihannya. Itu ada nomor sertifikat. Jadi kalau ada one day ketemu ada yang kok sama sih gitu kan, dia cuma ngambil ini ya, ceknya nomor sertifikat, tanya ke Ruang Guru nomor sertifikat gue kenapa ada di Kang Asep gitu nomornya, padahal di aku nomornya adalah yang aku pegang gitu kan. Itu bisa double cross check ke situ. Itu. Jadi teman-teman boleh posting sertifikat nggak apa-apa. Kalau semakin teman-teman posting terus teman-teman misalnya saya nge-likes nih punyanya Tiara. Kalau saya nge-likes kan dilihat sama follower saya juga. Nah itu kan makin naikin traction. Jadi itu nggak apa-apa. Tadi CV pun seperti itu. Yang boleh saya suggest adalah yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ada 3 hal yang bisa diposting yang naikin engagement. Teman-teman posting foto, maksudnya itu adalah bercerita ada fotonya, bercerita atau ceritakan tentang pengalaman ataupun apa yang teman-teman sedang pelajari plus video. Terus teman-teman baca HBR, kalau saya boleh saran HBR, terus tadi ya Udemy lah apa semuanya yang trusted gitu ya, lembaga learning yang trusted itu selain di likes misalnya di posting terus teman-teman masukin opini teman-teman yang konstruktif ya. Itu juga bisa gitu. Jadi nggak apa-apa yang penting aktif ya, tapi aktifnya berisi. Gitu. Oke, makasih Kak. Sangat Sama-sama membantu. Tiara, koneksi ya Iya. di LinkedIn. Oke, sudah Kak. Oh udah, thank you. Iya. Thank you. Oh ya, kalau teman-teman berkoneksi sama seseorang, kalau bisa teman-teman sapa, better disapa. Jadi ketika ngeklik Nur Anugrah, nanti ada pilihannya add note atau send ya. Jadi teman-teman nggak cuma send request, tapi juga pakai add note. Jadi add note-nya misalnya teman-teman habis baru kenalan saya di sesi hari ini, boleh, halo Kak, saya ini kenal kayak tadi ya. Kalau saya kan tulisnya saya ikut sesi Bapak di Learning PMLI gitu. Nah, kita membantu merelatekan diri kita sama dia walaupun dia nggak kenal sama kita. Gitu. Setidaknya itu ke record dan one day kalau dia reply apa misalnya pernah ikut kelas saya, terima kasih atau apalah gitu kan. Itu beda-beda sih tiap orang ya. Tapi sejauh ini beberapa orang yang saya reach yang benar-benar nggak kenal, saya reach itu kayak gitu sih ada mungkin ada kayak keyword-keyword yang bisa kita coba gitu kan. Kalau tadi ditolak atau nggak di-reply, cari lagi. Saya saranin itu. Banyak banget orang di LinkedIn ataupun di dunia maya ya di Instagram, itu yang bisa kita reach gitu. Kita coba reach ya. Kita coba dekati. Oke.
Iya, oke baik. Bagaimana Tiara sudah menjawab? Sudah Kak Asep, terima Ah, kasih. iya, Thank you. Oh, itu sami-sami. ada Iya, satu lagi tuh. iya. Oke, baik. Ya, silakan Juliana. Oh iya, iya makasih Kak Asep. Iya. Kak Uga, aku mau nanya Kak, untuk Ya. skills yang kita buat di LinkedIn itu sebenarnya itu dapatnya dari mana sih Kak? Itu kita Hmm. kayak buat sendiri atau kita ada kayak tesnya gitu di LinkedIn atau bagaimana Kak? Oh, aku buka ya. Oke Kak. Biar kelihatan, biar lebih kebayang. Itu sebenarnya, wait. Di sini nih. Itu sebenarnya kita bisa masukin sendiri kita mau punya experience apa. Kompetensi apa. Mana sih? Nah, ini training, saya recruiting, interviewing, show more, saya mau masukin yang lain bisa. Tapi kalau teman-teman mau divalidasi, teman-teman ambil yang ini, tech skills quiz. Gitu. Nanti bisa ada hasilnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri nggak apa-apa, pastikan temennya teman-teman mau memberikan endorsement gitu. Itu juga bisa. Kayak gitu. Gimana Juliana? Ya, oke Kak. Makasih banyak Kak Uga. Oke, siap. Bisa Iya, kok, oke. bisa bikin sendiri ataupun juga bisa ikut tesnya. Iya, baik. Oke, thank you ya, Juliana. Iya. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih pada sesi kabar talk show bersama Kak Uga. Baik, sebelum kita closing, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua, kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini, sore hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran kalian ya, yang sudah tertera di kolom chat box nih, rekan-rekan semuanya. Oke, di https://bit.ly/presensi-kabar. Jadi jangan lupa ya, kalian isi presensi kalian terkait kabar talk show ini. Oke, baik. Sebelum kita closing, aku ingin meresum tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Uga. Yang pertama yaitu bagaimana sih kita untuk mengupgrade ya, untuk bagaimana kita mengupgrade diri kita nih profesional. Nah, poin pentingnya yaitu yang pertama tadi, cari dulu nih, ketahui dulu diri kita itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian banyak baca, sering-sering baca, terus karena itu bisa membantu diri kita sendiri. Kemudian update, untuk mengupdate apa sih yang sedang tren ya pada saat ini nih, zaman now ini apa yang sedang tren masa kini. Terus habis itu mengikuti sesi-sesi training ya, training pelatihan apapun itu untuk mengembangkan skill kalian, baik itu soft skill maupun hard skill, oke? Terus habis itu kalian men-setting goals kalian itu apa sih, impian kalian itu apa, ya kan, ke depannya nanti mau seperti apa nih, mau jadi apa, misalkan aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, aku mau jadi translator, nah itu banyak banget nih rekan-rekan. Terus habis itu membangun atau membentuk personal branding kalian, personal maupun profesional branding kalian. Lalu mengubah mindset kalian, ya kan, dan juga attitude kalian, pastinya dong, ya kan, dan jangan lupa untuk berjejaring, networking ya, membangun networking itu sangat penting sekali loh rekan-rekan. Lalu di sini ada big upgrade self ya, itu big point-nya nih, big point-nya yaitu upgrade self, yaitu mindset rekan-rekan semua ya, mindset dari rekan-rekan semua itu ya. Oke, baik, selanjutnya yaitu kenapa LinkedIn? Karena LinkedIn itu merupakan salah satu platform yang terpercaya loh rekan-rekan. Nah, jadi ini tuh untuk professional branding kita ya. Terus kemudian untuk pro tips-nya yaitu ada professional outlook, di mana ada kompetensi kita itu apa sih, di bagian apa, bidang apa, terus habis itu influensial, lalu habis itu likable, nah terus habis itu headline-nya itu jangan lupa ada job title-nya ya di LinkedIn, kemudian ada company-nya, perusahaannya itu apa, terus habis itu kemudian jangan lupa ada keyword-nya, gitu ya rekan-rekan semua. Oke, baik, di sini aku ingin mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi kehadiran kalian pada sesi kabar talk show sore hari ini di https://bit.ly/presensi kabar. Oke, baik.
kurang lebihnya itu. Terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan semua. Kak Uga, terima kasih banyak sudah mau hadir, sudah mau join, mau berbagi ilmu Siap, kepada siap. rekan